فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. وبعد. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung. Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku, harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf, itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali, Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf,
Ya, kalau belum bohong nggak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya. Bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan. Hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hei, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abdahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria. Tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan sholat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Kata Allah, perhatikan. Ingat-ingat, dalami, pahami. Ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa, berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan.
Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu Akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa.